Bayangkan, sebuah gunung yang diselimuti kabut, sunyi, dan penuh misteri. Sebuah tempat yang tidak hanya menjadi tujuan wisata, tapi juga dipercaya sebagai pusat dari berbagai ritual gaib. Gunung itu bernama Gunung Kawi, yang terletak di Jawa Timur. Dari kejauhan, ia terlihat tenang, asri, bahkan indah. Namun di balik hijaunya pepohonan dan segarnya udara pegunungan, tersimpan cerita-cerita gelap yang tak pernah selesai dibicarakan. Konon, disinilah tempat orang-orang datang untuk mencari pesugihan, sebuah jalan pintas menuju kekayaan, tapi dengan harga yang tidak pernah murah, menjual jiwa dan keturunan. Sebelum kita masuk lebih dalam ke rahasia gelap Gunung Kawi, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share agar semakin banyak orang tahu tentang kisah-kisah misteri Nusantara yang jarang terungkap. Sekarang, mari kita masuk ke cerita. Rahasia gelap Gunung Kawi, ritual pesugihan yang tak pernah terungkap. Bagian 1, Gunung Kawi, antara alam dan mistik. Gunung Kawi terletak di perbatasan Kabupaten Malang dan Blitar, Jawa Timur. Secara geografis, ia hanyalah sebuah gunung dengan ketinggian sekitar 2.551 meter di atas permukaan laut. Dari segi alam, Gunung Kawi menawarkan pemandangan indah, hutan lebat, kebun teh, dan udara sejuk. Namun, masyarakat Jawa tidak hanya melihatnya sebagai gunung biasa. Gunung ini diyakini sebagai salah satu titik paling keramat di Pulau Jawa. Orang-orang datang bukan hanya untuk wisata alam, melainkan juga untuk tirakat, ziarah, hingga melakukan ritual gaib. Disinilah, nama Gunung Kawi menjadi lekat dengan cerita pesugihan. Bagian 2, Asal-usul keramat Gunung Kawi. Untuk memahami kenapa Gunung Kawi begitu sakral, kita harus menelusuri sejarahnya. Di lereng Gunung Kawi terdapat sebuah komplek makam keramat yang sangat dihormati. Makam ini dipercaya sebagai peristirahatan terakhir dua tokoh besar, Eyang Jugo dan Eyang Sujo. Eyang Jugo, atau Kiai Zakaria II, diyakini sebagai keturunan bangsawan yang menolak kekuasaan Belanda di Jawa. Ia mengasingkan diri dan menetap di sekitar Gunung Kawi untuk berjuang lewat jalur spiritual. Eyang Sujo adalah pengikut setia yang kemudian bersama-sama mendirikan padepokan spiritual di kawasan ini. Sejak saat itu, makam keduanya menjadi pusat ziarah. Ribuan orang datang membawa kembang, sesajen, bahkan berharap doa mereka terkabul. Dari sini pula, keyakinan tentang jalan gaib menuju rezeki mulai berkembang. Bagian 3, Pesugihan, jalan pintas menuju kaya. Kata pesugihan berasal dari kata sugih yang berarti kaya. Pesugihan diyakini sebagai jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan dengan bantuan makhluk gaib atau kekuatan mistik. Di Gunung Kawi, ritual pesugihan konon sudah berlangsung turun-temurun. Ceritanya, orang-orang datang dengan niat tertentu, biasanya ingin usaha lancar, dagangan laris, atau mendapat harta berlimpah. Tapi semua itu tidak gratis. Ada tumbal, ada syarat-syarat mistis, dan ada perjanjian gaib yang harus dijalani. Salah satu bentuk pesugihan yang terkenal di Gunung Kawi adalah ritual pohon Dewandaru. Pohon ini hanya tumbuh di area makam keramat. Daunnya yang jatuh dipercaya membawa keberuntungan. Siapa yang mendapatkannya, konon bisa mendatangkan rezeki tak terduga. Namun, di balik cerita keberuntungan itu, ada pula kisah menyeramkan. Banyak yang percaya bahwa orang yang mengambil daun Dewandaru harus siap menanggung konsekuensi. Rezeki yang datang cepat, akan pergi dengan cara yang lebih mengerikan. Bagian 4, Ritual rahasia di malam hari. Masyarakat sekitar percaya, ritual pesugihan di Gunung Kawi tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada aturan waktu, tempat, dan tata cara khusus. Ritual biasanya dilakukan pada malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama atau malam Jumat Kliwon. Para pelaku pesugihan membawa sesajen berupa kembang 7 rupa, kemenyan, kepala kambing atau ayam hitam, uang logam kuno. Mereka lalu duduk bersila di depan makam, atau di tempat-tempat yang dianggap angker, membaca doa-doa khusus, dan melakukan tirakat. Konon, pada puncak ritual, sosok gaib akan menampakkan diri. Ada yang menyebut wujudnya menyerupai kiai berjubah putih, ada pula yang melihat sosok hitam tinggi besar. Dari sanalah perjanjian terjadi, harta akan diberikan, tapi nyawa atau keturunan jadi taruhannya. Bagian 5, Kisah nyata yang beredar. Banyak cerita turun-temurun tentang orang-orang yang konon pernah melakukan pesugihan di Gunung Kawi. Cerita pertama, seorang pedagang kecil di Malang yang usahanya tiba-tiba melejit. Konon,
ia pernah bertapa di Gunung Kawi selama 7 hari 7 malam. Dalam waktu singkat, ia menjadi juragan kaya. Tapi anehnya, setiap malam Jumat Kliwon, ia selalu menghilang tanpa kabar. Hingga suatu hari, ia ditemukan meninggal dengan tubuh menghitam, seakan-akan terbakar dari dalam. Cerita kedua, seorang pejabat yang mendadak naik pangkat. Rumor beredar, ia pernah melakukan ritual di makam keramat Gunung Kawi. Kekayaannya memang melimpah, tapi keluarganya mengalami banyak musibah. Anaknya meninggal muda, istrinya sakit parah, hingga akhirnya ia hidup menyendiri. Cerita-cerita seperti ini semakin memperkuat keyakinan masyarakat bahwa kekayaan instan selalu ada harga yang harus dibayar. Bagian 6, antara mitos dan fakta. Meski cerita pesugihan di Gunung Kawi sangat populer, tidak semua orang mempercayainya. Bagi sebagian masyarakat, ritual di Gunung Kawi hanyalah bentuk ziarah dan tirakat biasa, sama seperti tradisi spiritual di tempat lain. Bahkan, sebagian akademisi menyebut bahwa mitos pesugihan hanyalah cerita yang dibesar-besarkan untuk menarik orang berziarah, sekaligus menjaga aura keramat tempat tersebut. Namun, bagi mereka yang pernah merasakan langsung keangkeran Gunung Kawi, cerita-cerita ini nyata adanya. Banyak pengunjung mengaku mendengar suara gamelan misterius, melihat bayangan hitam melintas, hingga mimpi-mimpi aneh setelah pulang dari Gunung Kawi. Bagian 7, Gunung Kawi di zaman modern. Saat ini, Gunung Kawi tidak hanya dikenal sebagai tempat ritual, tapi juga sebagai objek wisata spiritual. Ribuan orang dari berbagai daerah, bahkan mancanegara, datang setiap tahun untuk berziarah. Di sekitarnya berdiri warung-warung, toko cenderamata, hingga penginapan. Ada pula pedagang yang menjual jimat, pusaka, dan benda-benda mistis. Semua itu memperkuat citra Gunung Kawi sebagai gunung dengan aura gaib yang kuat. Meski begitu, pemerintah daerah juga berusaha meluruskan. Mereka mempromosikan Gunung Kawi sebagai tempat wisata sejarah dan budaya, bukan sekadar pusat pesugihan. Namun, bayang-bayang mitos tetap sulit dihapuskan. Bagian 8, pelajaran dari kisah Gunung Kawi. Apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Gunung Kawi adalah simbol persimpangan jalan antara spiritualitas, mitos, dan realitas. Bagi yang datang dengan niat ibadah, tempat ini bisa menjadi ruang refleksi dan ketenangan batin. Tapi bagi yang datang dengan niat pesugihan, ia menjadi pintu menuju kesepakatan gelap yang berbahaya. Kekayaan instan memang menggoda, tapi selalu ada harga yang tidak terlihat. Dan harga itu, seringkali jauh lebih besar daripada apa yang didapatkan. Penutup. Sahabat misteri, itulah kisah rahasia gelap Gunung Kawi, ritual pesugihan yang tak pernah terungkap. Gunung Kawi tetap menyimpan cerita-cerita yang sulit dijelaskan. Benarkah pesugihan itu nyata? Atau hanya mitos yang diwariskan turun-temurun? Hingga kini, jawabannya masih samar. Yang jelas, setiap kisah dari Gunung Kawi selalu membuat bulu kuduk berdiri. Jangan lupa tinggalkan komentar. Apakah kalian percaya dengan kisah pesugihan di Gunung Kawi? Atau kalian punya cerita lain yang lebih menyeramkan? Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan share supaya kita bisa terus mengungkap misteri-misteri Nusantara yang tak kalah menarik. Sampai jumpa di kisah berikutnya.